Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Marsepa, saya dari Prodi Manajemen semester 2 dengan dosen pengampu Pak Yoyo Purnomo MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan perencanaan strategis dari mata kuliah pengantar manajemen. Pokok pembahasan: 1. Pengertian, 2. Sifat perencanaan strategi, 3. Tugas-tugas manajemen strategi, 4. Hubungan dengan perumusan strategi, 5. Keuntungan dan kelemahan perencanaan strategi, 6. Hubungan dan perumusan strategi lainnya, 7. Penggunaan informasi ABC, 8. Analisis pusat biaya kebijakan, 9. Proses perencanaan strategi, 10. Karakteristik dan perencanaan strategis. Pengertian: perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Sifat perencanaan strategi: perencanaan strategi atau memprograman adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan setiap organisasi dan rangka implementasi strategi, dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dilokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa waktu yang akan datang. Hasil dari proses perencanaan strategi, beberapa dokumen yang dinamakan strategi, plan, atau sering sekali disebut dengan program informasi dengan program meliputi beberapa tahun yang akan datang, biasanya meliputi 3 atau 5 tahun. Dalam perusahaan yang berorientasi laba, setiap produk utama atau ini produk disebut sebagai program. Sedangkan dalam organisasi nirlaba, bentuk utama jasa organisasi yang ditawarkan merupakan satu program. Secara umum, ada 5 tugas manajemen strategi yang harus dilakukan oleh seorang manajer, yakni 1. Mengembangkan suatu konsep usaha yang membentuk visi kemana organisasi akan berjalan. 2. Menjadikan misi menjadi tujuan yang lebih spesifik. 3. Membuat suatu strategi untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. 4. Implementasi yang dilaksanakan strategi yang dipilih secara efisien dan efektif. 5. Evaluasi prestasi, mengajikan suatu dan melakukan penyesuaian dalam hal misi, tujuan, strategi, atau implementasi sesuai dengan keadaan real. Perubahan kondisi, ide-ide baru, dan kesempatan yang baru. Hubungan dengan perumusan strategi, berikut ini perbedaan antara perencanaan strategi dan perumusan strategi. Merumuskan strategi adalah proses memutuskan atas suatu strategi baru. Sementara perencanaan strategi adalah proses memutuskan berbagai implementasikan strategi. Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan tujuan organisasi dan strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategi merupakan kegiatan yang sistematis, di mana adanya proses perencanaan strategi tahunan dengan prosedur dan jumlah yang tersusun rapi. Keuntungan dan kelemahan perencanaan strategi. Keuntungan perencanaan strategi adalah proses perencanaan strategi merupakan rangka kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan sebagai pengembangan alat manajemen organisasi, sebagai mekanisme untuk memaksa manajer jangka panjang, membantu mengarahkan manajer sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan, membantu berpikir secara eksplisit tentang tindakan jangka pendek yang diperlukan dalam menjalankan strategi jangka panjang. Kelemahan dari perencanaan strategi adalah kegiatan perencanaan strategi bisa menjadi kegiatan yang bersifat rutin, birokratis, dan mengurangi cara berpikir strategis. Organisasi membuat departemen perencanaan strategi yang luas dan mendelegasikan penyusunan rencana strategi kepada staf departemen. Perencanaan strategi menghabiskan waktu dan mahal. Hubungan rumusan strategi lainnya: 1. Struktur dan isi program. 2. Hubungan organisasi. 3. Gaya manajemen puncak. 4. Analisis atas usulan program baru. 5. Analisis investasi modal. 6. Organisasi untuk analisis. Analisis program yang sedang berjalan. Analisis rantai nilai. Rangka Flowcan merupakan suatu metode yang merinci suatu rangkaian dari bahan baku hingga produk akhir yang digunakan oleh langganan menjadi kegiatan strategi yang relevan memahami perilaku biaya dan perbedaan sumber daya. Dari perspektif strategi, konsep Flowcan menyoroti dalam 3 bidang meningkatnya laba, yaitu 1. Kaitan dengan pemasok,
2. Kaitan dengan pelanggan. 3. Keterkaitan proses dalam kurken dari suatu perusahaan. Activity Based Costing adalah alat perencanaan strategis yang membebankan rangkaian produk dengan 2 tahap, yaitu menentukan tarif biaya yang setiap kelompok aktivitas membebankan biaya pada produksi berdasarkan tarif biaya setiap kelompok aktivitas yang dikonsumsi produk tersebut. Penggunaan informasi ABC, analisis pusat biaya kebijakan proses perencanaan strategis. 1. Menelaah dan memperbarui rencana strategi tahun lalu. 2. Memutuskan berdasarkan asumsi-asumsi dan pedoman. 3. Langkah pertama dari rencana strategi. 4. Analisis. 5. Langkah kedua dari perencanaan strategis. 6. Review akhir dan persetujuan. Karakteristik dari perencanaan strategi. 1. Karakteristik dari perencanaan strategi. 1. Hubungan dengan formulasi strategi. 2. Evaluasi dengan perencanaan strategis. 3. Manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategis. 4. Kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran. 5. Alat pengembangan manajemen. 6. Mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikir jangka panjang. 7. Alat untuk menjajarkan manajer dengan strategi korporat. 8. Keterbatasan. 9. Manajemen puncak yakin bahwa perencanaan strategis adalah penting, jika tidak, struktur dan isi program. Hubungan organisasional, gaya manajemen puncak, menganalisis program-program baru yang diusulkan, analisis ekspektasi modal, aturan-aturan, menghindari manipulasi, model, pengaturan untuk analisis, menganalisis program-program yang sedang berjalan, analisis rantai nilai, hubungan dengan pemasok, hubungan dengan pelanggan, hubungan proses dengan rantai nilai dari perusahaan, penghitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Kegunaan informasi ABC, proses perencanaan strategis, meninjau dan memperbarui rencana strategis, memutuskan asumsi dan pedoman, menemukan manajemen, pertemuan manajemen, interaksi pertama dan perencanaan strategis, interaksi kedua dan perencanaan strategis, tinjauan dan persetujuan akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.